Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ikhtilafil muta'aqidaini. Fasal yang menjelaskan perselisihan dua orang yang bertransaksi. Jadi fasal ini akan membahas beberapa peristiwa yang ada di hadapan hakim, yang ada di persidangan, yang ada di meja hijau terkait dengan perselisihan dua orang yang bertransaksi. Artinya ini sebenarnya yang dijelaskan adalah bagaimana hakim harus mengambil keputusan bila ada dua orang yang saling berselisih dalam transaksi yang mereka lakukan. Walau ikhtalafa muta'akidani, bila ada dua orang bertransaksi yang berselisih. Walau wakilaini aw warisaini, walaupun keduanya adalah wakil atau pewaris. Jadi nanti akan ada banyak catatan dalam pembahasan ini, akan ada banyak catatan, dan setiap catatan yang berbeda nanti konsekuensi hukumnya juga berbeda. Makanya kalau kita bahas Fathul Mu'in, terutama di bab muamalat, itu memang kadang catatannya cukup banyak gitu, jadi harus teliti ya, harus teliti. Pembahasan yang pertama kita akan membahas yaitu persengketaan atau perselisihan yang perselisihan itu adalah sifat akad ya. Jadi nanti pembahasannya kalau perselisihan ini adalah akadnya itu sendiri, itu beda lagi. Kalau perselisihannya sifatnya akad, jadi akadnya sudah sepakat tapi sifatnya yang mereka perselisihkan, lah itu yang kita bahas saat ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah bahwa hukum ini berlaku tidak hanya untuk mereka yang melakukannya secara langsung. Dalam arti, walaupun yang melakukan adalah wakil, yang sengketa atau yang berselisih adalah wakil atau ahli waris, itu juga hukumnya sama. Itu juga hukumnya sama. Fi sifati aqdin mu'awadatin. Yang keduanya berselisih dalam sifat akad pertukaran. Ya, ini yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa perselisihan yang dibahas ini adalah perselisihan sifat akad ya. Yang diperselisihkan adalah sifat akad, bukan akadnya itu sendiri, tapi sifat akad. Dan akad ini tidak akad secara umum, tapi terkhusus akad muawadhah. Akad yang ada pertukaran, ada timbal balik. Jadi mengecualikan misalkan seperti wakaf atau hibah atau meminjam atau yang lain ya, atau misalkan menitipkan wadiah, itu kan tidak ada timbal baliknya. Di ini hanya fokus kepada akad-akad yang muawadhah atau ada pertukaran. Nah, akad muawadhah dalam kitab Fathul Mu'in dicontohkan ada 5 akad, yaitu yang pertama kabaiin, akad jual beli, yang kedua wasalamin, akad salam atau biasa diterjemahkan dengan pesan. Walaupun sebenarnya pesan itu juga bisa digambarkan untuk be ya. Sebenarnya pesan itu bisa salam, bisa be. Yang membedakan hanya sigotnya saja, hanya kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak saja. Kemudian yang ketiga wakirodin, akad kirot atau bagi hasil. Bagi hasil ini yang dimaksud bukan dua orang yang bekerja sama, keduanya mengeluarkan modal, tidak seperti itu. Kalau seperti itu namanya syirkah ya, nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Kirot ini yang dimaksud adalah bagi hasil, tapi kedua belah pihak ini yang satu mengeluarkan modal, yang satu mengeluarkan tenaga. Jadi antara pemodal dengan pekerja bisa dikatakan seperti itu. Nanti hasilnya dibagi dua. Kemudian yang berikutnya adalah wa ijarah. Ijarah ini akad sewa. Kemudian yang terakhir wa sodak. Sodak ini pemberian mas kawin ya, pemberian mas kawin. Jadi kasusnya ada seorang suami yang memberikan mas kawin kepada istrinya, lalu mereka berdua bersengketa ya. Sengketanya seputar sifat ya, seputar sifat. Wal halu annahu qad sahal aqdu. Sedangkan akad telah dinyatakan sah oleh hakim tentunya. Jadi sebelum bersengketa terkait sifat akad, terlebih dahulu hakim harus menetapkan akad ini sudah sah atau belum, akad ini sudah diputuskan sah atau belum. Jadi ini kasusnya
mereka berdua hanya bersengketa terkait dengan sifat akad dan akadnya sudah dinyatakan sah oleh hakim atau qadhi. Nah, keputusan sah itu berdasarkan satu dari dua hal, yaitu bittifaqihima, dengan kesepakatan keduanya. Jadi keduanya sepakat bahwa akadnya telah sah, au yaminil bai'i, atau sumpah dari penjual. Kalau yaminil bai' berarti penggambarannya pembeli tidak sepakat. Penjual mengatakan sah, pembeli mengatakan tidak sah. Penjual dia berani bersumpah, maka dimenangkan penjual. Karena nanti dalam pembahasan di akhir fasal ini akan dijelaskan, kalau ada dua orang yang berselisih, yang satu mengatakan sah dan yang lain mengatakan tidak sah, maka yang dimenangkan dalam persidangan adalah yang mengatakan sah, yang mendakwakan sah. Kemudian contoh dari perselisihan itu dicontohkan kakodri iwadin, seperti jumlah ganti. Ganti ini maksudnya pertukaran itu ya. Ganti minnah wimabiin au thamanin. Ganti ini yang dimaksud adalah barang yang dijual atau harga. Jadi contoh pertama adalah jumlah barang yang dijual atau jumlah harga. Misalkan mempersengketakan ukuran penjualan ya, ukuran atau jumlah penjualan, misalkan menjual gandum atau beras misalkan. Yang satu bilang 1 kilo, yang lain bilang 2 kilo. Atau itunya harganya, saman ini harga maksudnya. Yang satu mengatakan dijual 10, yang satu mengatakan 20 misalkan. Au jinsihi, atau jenisnya. Jenis ini maksudnya barangnya ini diperselisihkan. Yang satu bilang menjual ayam, yang satu bilang menjual bebek. Atau jenis harganya, jenis samannya, yang satu mengatakan rupiah misalkan, yang satu mengatakan dolar misalkan, seperti itu. Au sifatihi, atau sifatnya. Sifat ini maksudnya kalau di kitab biasanya dicontohkan mukassar au sihah. Mukassar itu pecahan, kalau sihah itu tidak pecahan, artinya genap gitu. Jadi yang diperselisihkan ini adalah bentuk ya, bentuk dari barang yang dijual atau bentuk dari harga yang ditetapkan. Misalkan kambingnya berupa kambing domba misalkan, atau kambingnya kambing kacang. Pokoknya sifat ini yang dimaksud adalah bentuk dari pertukaran itu. Au ajalin, atau perselisihannya adalah ajal. Ajal ini tempo ya, tempo. Yang satu mengatakan pembayarannya di tempo, yang lain mengatakan tidak di tempo. Au qadrihi, atau ukuran tempo. Ukuran tempo berarti keduanya sepakat bahwa pembayarannya tempo, yang diperselisihkan adalah waktu pembayarannya, adalah ukuran temponya. Yang satu mengatakan misalkan dibayar 1 bulan kemudian, yang lain mengatakan dibayar 2 bulan kemudian misalkan. Wala bayyinata li ahadihima bimadda'ahu. Keduanya tidak punya saksi atas tuduhan masing-masing. Penjual tidak punya saksi, pembeli tidak punya saksi. Kalau salah satunya punya saksi, maka hakim menetapkan yang dimenangkan adalah yang bawa saksi. Karena ya yang namanya pendakwa atau mudda'i itu dia bisa menang kalau punya saksi. Lah ini kasusnya keduanya tidak punya saksi. Au kana likulin minhuma bayyinatun walakin qad ta'aradata. Atau keduanya punya saksi tapi persaksiannya itu berlawanan. Satu saksi mengatakan A, saksi yang lain mengatakan B. Ya, kalau berlawanan pasti berlawanan karena namanya saksi itu kan menguatkan mudda'inya masing-masing. Tapi jangan salah paham, maksud berlawanan ini bukan persaksiannya berlawanan, tapi di Fathul Mu'in ini ada 3 penggambaran. Maksud dari saksi yang berlawanan itu bagaimana? Penggambaran yang pertama adalah bi'an atlaqota. Kedua saksi tidak menyebutkan waktu transaksi. Jadi yang satu bersaksi
bahwa penjualan ini sah dan sifatnya begini, sifatnya A. Jadi perlu diingat-ingat ya bahwa yang dibahas ini adalah perselisihan sifat ya, perselisihan sifat. Yang satu mengatakan sifatnya A, yang satu mengatakan sifatnya B. Keduanya tidak menyebutkan kapan transaksi ini terjadi. Ini penggambaran yang pertama. Penggambaran yang kedua, au atlaqat ihdahuma wa arokhatil ukhra. Penggambaran saksi yang berlawanan yang kedua adalah satu saksi menyebutkan waktu sedangkan yang lain tidak. Jadi satu saksi misalkan mengatakan sifat transaksinya adalah A dan transaksi itu dilakukan pada bulan Juni misalkan. Dan yang lain hanya menyebutkan bahwa sifat transaksinya B tapi tidak menyebutkan ini waktu transaksinya kapan. Au arakhata bitarikhin wahidin, atau kedua saksi menyebutkan waktu yang sama. Ini juga bertentangan. Satu saksi menyebutkan transaksinya terjadi di bulan April tanggal 7 misalkan, dan yang lain juga mengatakan hal yang sama. Ini juga dikatakan bertentangan. Wa illa hukima bimuqaddimati tarihi. Kalau kedua saksi menyebutkan waktu yang berbeda, bila penyebutan waktu berbeda, maka keputusan dimenangkan waktu yang lebih awal. Jadi misalkan satu saksi mengatakan bahwa sifat akad adalah A dan waktu transaksi di bulan Februari. Saksi yang lain mengatakan sifat akad adalah B, waktu transaksi dilakukan di bulan Januari. Maka yang lebih dahulu itu yang dimenangkan hakim. Jadi penggambaran saksi yang berlawanan itu ada 3, saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kedua saksi tidak menyebutkan waktu transaksi. Yang kedua, satu saksi menyebutkan sedangkan yang lain tidak. Yang ketiga, kedua saksi menyebutkan waktu tapi waktunya sama. Bila terjadi persengketaan seperti ini, maka khulifa kullun minhuma yaminan wahidatan tajma'u nafyan liqauli sahibihi wa itsbatan liqauli. Keduanya disumpah dengan satu sumpah yang mengumpulkan pengingkaran kepada lawan dan penetapan kepada dirinya. Jadi sumpahnya cuma satu, cuman dari satu sumpah itu mengandung 2 unsur. Unsur yang pertama adalah nafyan liqauli sahibi, pengingkaran kepada lawan, dan unsur yang kedua adalah itsbatan liqauli, penetapan kepada dirinya. Contohnya bagaimana? Contoh sumpah yang diucapkan penjual adalah fayaqulul bai'u matsalan ma bi'tu bikadza wa laqad bi'tu bikadza. Jadi ini contoh sumpah yang diucapkan penjual. Saya tidak menjual dengan harga sekian dan sungguh saya menjualnya dengan harga sekian. Jadi yang diucapkan 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah mengingkari lawannya, kalimat yang kedua menetapkan dirinya. Ma bi'tu bikadza ini adalah bentuk pengingkaran, walaqad bi'tu bikadza ini bentuk penetapan. Kemudian contoh sumpah pembeli, wa yaqulul mustari mastaraitu bikadza walaqad istaraitu bikadza. Jadi contohnya sama seperti penjual, bedanya hanya kata bi'tu diganti dengan istaraitu. Terjemahnya, saya tidak membeli dengan harga sekian dan sungguh saya membelinya dengan harga sekian. Jadi sama seperti penjual tadi, bahwa sumpah ini adalah 2 kalimat yang mengandung 2 unsur. Unsur yang pertama adalah mengingkari lawannya, unsur yang kedua menetapkan dirinya. Nah, sekarang mengapa keduanya harus disumpah? Alasannya adalah li'anna kullan mudda'in wa mudda'an alaihi. Karena keduanya adalah pendakwa dan terdakwa. Jadi aturan dalam persidangan itu kan sebenarnya yang harus bersumpah itu terdakwa atau mudda'a alaih. Kalau mudda'i dia argumen atau hujahnya tidak sumpah. Mudda'i itu argumen atau hujahnya adalah saksi.
Jadi kalau mudda'i dia harus membawa saksi, kalau mudda'a alaih dia bersumpah. Al yaminu alal mudda'i al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu liman angkar. Jadi karena dalam kasus ini keduanya adalah pendakwa sekaligus terdakwa, maka keduanya harus bersumpah. Wal aujahu adamul iktifai bima bi'tu illa bikadza. Kemudian ini ada penjelasan perbedaan ulama ya, bahwa tidak cukup dengan kalimat aku tidak menjual kecuali dengan harga sekian menurut al-aujah. Al-aujah ini yang dimaksud adalah pendapat yang lebih cocok atau lebih sesuai dengan kaidah fikih yang ada. Dan kalau ada kata aujah ini berarti ada perkhilafan. Maksudnya kalau penjual mengatakan ma bi'tu illa bikadza, kalau sumpah yang diucapkan penjual hanya sebatas ma bi'tu illa bikadza, itu tidak cukup menurut al-aujah. Mengapa? Alasannya li'annan nafya fihi sharihun wal itsbata mafhumun. Alasannya karena pengingkarannya jelas sedangkan penetapannya tidak diucapkan. Jadi pengingkarannya terucap tapi penetapannya tidak terucap. Jadi sebenarnya dalam kata ma bi'tu illa bikadza itu sebenarnya dari sisi pemahaman atau dari sisi makna itu sudah mencakup dua unsur tadi, yaitu unsur mengingkari lawan dan menetapkan dirinya. Sebenarnya sudah bisa difaham seperti itu. Hanya saja pemahaman menetapkan dirinya itu dipahami dari kalimat yang terucap, tapi penetapannya difahami dari kalimat yang tidak terucap. Karena pemahaman itu kan ada yang tersurat, ada yang tersirat ya, ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis, ada yang terucap, ada yang tidak terucap. Kalau dalam bahasa Arabnya ada mantuk, ada mafhum. Jadi ma bi'tu illa bikadza ini secara tertulis ya, secara tertulis hanya memberi arti pengingkaran saja, tidak memberi arti penetapan. Sehingga menurut pendapat al-aujah kalimat ini tidak cukup untuk diucapkan oleh penjual. Nah, sekarang kalau sudah keduanya bersumpah, lalu bagaimana? Kalau keduanya sudah bersumpah, apa yang harus dilakukan oleh hakim? Di sini dijelaskan hakim keputusannya itu tergantung mereka berdua apakah masih bersikukuh atau tidak. Jadi rinciannya adalah fa'in radhiya ahaduhuma biduni madda'ahu. Maka jika salah satunya rela dengan dakwaan di bawah dakwaannya, dakwaan di bawah dakwaannya, biduni madda'ahu itu maksudnya begini. Misalkan penjual mengatakan, jadi contoh dalam Fathul Mu'in ini hanya dicontohkan perselisihan yang berupa harga ya, perselisihan yang berupa harga. Contohnya misalkan penjual mengatakan bahwa barang ini saya jual dengan harga 20. Lalu pembeli mengatakan barang ini saya jual dengan harga 10. Jadi tentunya penggambaran perselisihan harga ini kan penjual lebih banyak daripada pembeli gitu ya. Karena kalau penjualannya lebih sedikit, kalau penjual mengatakan harganya lebih sedikit itu kan rugi. Jadi secara rasional penggambarannya pasti penjual mengatakan atau mendakwa bahwa harganya lebih tinggi daripada dakwaan dari pembeli. Contohnya tadi misalkan penjual mengatakan atau mendakwa bahwa barang ini saya jual dengan harga 50. Lalu pembeli mengatakan barang ini saya beli dengan harga 20 misalkan. Nah, berarti dalam kalimat ini fa'in radhiya ahaduhuma itu maksudnya adalah penjual rela dengan harga di bawahnya, yaitu harga pembeli. Jadi fa'in radhiya ahaduhuma ini maksudnya secara penggambaran yang sangat mudahnya adalah penjualnya rela dengan dakwaan pembeli. Ausa mahalil akhari bimadda'ahu. Nah, kalau ini yang rela adalah pembelinya. Ausa mahalil akhari bimadda'ahu atau murah hati dengan dakwaan lawannya.
Jadi murah hati ini maksudnya dia rela atas dakwaan dari penjual. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalimat fa'in rodiya ahaduhuma biduni madda'ahu yang tadi itu bisa digambarkan dengan kerelaan dari penjual. Kemudian kalimat yang ini ausamaha lil akhari bimadda'ahu ini bisa digambarkan dengan kerelaan dari pembeli. Kalau ada kerelaan dari salah satunya, maka lazimal aqdu wala ruju'a. Maka akad diputuskan tetap, diputuskan telah tetap dan tidak boleh kembali. Kembali dalam arti tidak boleh rujuk ya. Rujuk itu ya mencabut kembali ucapannya. Jadi pokoknya kalau sudah ditetapkan hakim ya sudah, berarti keduanya harus menerima konsekuensi masing-masing. Itu kalau ada kerelaan dari salah satu dari dua belah pihak. Nah sekarang kalau keduanya tidak mau ngalah gimana? Yang penjual tidak mau mengalah, pembeli juga tidak mau mengalah. Fa'in asorro alal ikhtilafi, bila keduanya bersikeras atas perselisihan. Jadi penjualnya tidak mau mengalah, pembelinya juga tidak mau mengalah. Itu bagaimana? Maka falikulin minhuma aulil hakimi fashuhu ayil agdi, maka keduanya atau hakim bisa merusak akad. Jadi kalau memang keduanya sudah tidak mau mengalah lagi, keduanya bisa merusak akad atau hakim sendiri bisa merusak akad. Jadi keputusan merusak akad ini tidak hanya bisa diputuskan oleh hakim, tapi kedua belah pihak juga bisa memutuskan untuk merusak akad. Dan keputusan hakim ini bisa dilaksanakan wa illam yas'alahu. Jadi keputusan hakim merusak akad itu boleh diambil walaupun tanpa ada permintaan dari keduanya. Walaupun penjual atau pembeli tidak meminta akadnya rusak, hakim bisa memutuskan bahwa akad ini rusak, akad ini fasih. Nah, mengapa hukumnya seperti itu? Qat'an lin nizai, untuk memutus perselisihan. Jadi daripada keduanya tidak ada yang mau ngalah, daripada keduanya tetap bersikukuh, maka ya akadnya diputuskan rusak saja supaya perselisihannya berhenti. Wala tajibul fauriyatuhuna. Dalam masalah ini, pilihan merusak akad tidak harus dilakukan seketika. Jadi jangan samakan hal ini dengan masalah khiyar aib, dengan masalah merusak akad yang disebabkan ada kecacatan dalam barang yang dijual. Kalau dalam khiyar aib itu aturannya adalah merusak akad harus dilakukan secara seketika. Tapi kalau dalam masalah ini tidak ada aturan itu, tidak ada aturan itu. Jadi walaupun antara persidangan dengan keputusan merusak akad itu disela-selai dengan waktu yang lama tidak masalah, karena tadi bahwa merusak akad pilihannya itu tidak harus dilakukan seketika. Lalu setelah akad sudah diputuskan rusak, maka keduanya harus melakukan konsekuensi, harus menerima dan melakukan konsekuensi masing-masing. Tsumma ba'dal fashi yuraddul mabi'u bi ziyadatihil muttasilah. Lalu setelah akad ditetapkan rusak, barang yang dijual harus dikembalikan beserta tambahan-tambahan sambungnya. Ziyadah muttasilah, tambahan sambung. Jadi karena akad ini telah ditetapkan batal, maka ya penjual harus mengembalikan uang pembeli, begitu pula pembeli harus mengembalikan barang dari penjual. Dan yang harus dikembalikan ini tidak hanya barangnya saja, tapi juga tambahan-tambahannya kalau tambahannya itu muttasilah, tambahan yang tidak terpisah dari barang. Tambahan yang tidak terpisah dari barang itu contohnya ya misalkan membeli hewan, saat dibeli hewannya kurus, kemudian saat dikembalikan hewannya gemuk. Nah, itu kan ada tambahan harga, ada tambahan ada tambahan fisik ya, tambahan fisik tapi tidak terpisah dari barang yang dijual. Itu namanya mutasilah. Jadi tidak boleh menuntut kelebihan, itu tidak boleh. Harus dikembalikan bersama dengan tambahan-tambahan yang mutasilah, tambahan yang sambung.
Itu kalau memang barangnya masih ada, barangnya masih utuh, barangnya belum rusak. Nah, sekarang kalau barangnya sudah rusak gimana? Fa in talifa khisan aw syar'an ka'an waqafahu aw ba'ahu. Bila barang telah rusak, baik kerusakan indrawi atau syar'i, contoh syar'i seperti mewakafkan barang atau menjualnya. Jadi kalau barangnya rusak ya tidak mungkin bisa dikembalikan. Tidak tidak mungkin bisa dikembalikan dengan barang yang sama karena barangnya rusak. Rusak ini ada dua ya, ada indrawi, berarti misalkan beli piring pecah atau beli binatangnya mati misalkan, atau kerusakan berupa syar'i. Kerusakan berupa syar'i itu maksudnya barangnya masih ada tapi sudah pindah kepemilikan. Di sini dicontohkan barangnya diwakafkan. Berarti kan udah jadi milik, bukan miliknya lagi, atau dijual ke orang lain. Itu juga termasuk kategori rusak secara syar'i. Kalau barangnya rusak gimana? Nah, ini maka dilihat barang itu termasuk kategori apa? Rudda misluhu in kana mislian. Maka dikembalikan berupa benda yang ukurannya sama bila tergolong benda misli. Jadi dalam hal ini benda itu ada dua ya. Ada namanya misli, ada namanya mutakawim. Misli adalah benda yang cara mengukurnya dengan ditakar atau ditimbang dan boleh diakati salam. Boleh diakati salam. Karena salam itu kan ada beberapa syarat-syarat ya. Barang yang boleh diakati salam itu kan ada beberapa syarat. Yang syarat-syarat itu tidak diharuskan untuk transaksi selain salam. Jadi saya ulangi lagi bahwa yang dimaksud dengan misli atau definisi dari misli adalah benda yang cara mengukurnya dengan ditakar atau ditimbang dan boleh diakati salam. Berarti kalau ada benda yang tidak sesuai dengan definisi itu maka tidak tergolong misli, Jadi konsekuensi untuk barang misli yang sudah rusak adalah dikembalikan berupa benda yang ukurannya sama. Jadi contohnya biasanya biji-bijian biasanya. Jadi misalkan beli beras 1 karung atau 1 kilo, berasnya sudah rusak, sudah dimakan ayam misalkan, maka ya harus dikembalikan berupa beras yang ukurannya sama, beras yang beratnya sama. Itu kalau misli. Au qimatuhu in kana mutaqawiman, atau dikembalikan berupa harganya bila tergolong benda mutakawim. Jadi mutakawim melawan dari misli tadi. Jadi definisinya adalah benda yang cara mengukurnya tidak dengan ditakar atau ditimbang, atau ditakar atau ditimbang tapi tidak sah diakati salam, Kalau bendanya mutakawim maka tidak harus diganti dengan benda yang sama tapi diganti dengan harganya. Dikembalikan berupa harganya. Contohnya ya misalkan binatang. Binatang itu kan cara pembeliannya atau cara mengukurnya tidak ditimbang atau ditakar ya. Jadi termasuk kategori mutakawim. Ada orang beli kambing, kemudian sengketa, lalu diputuskan penjualannya rusak, maka ya tidak dikembalikan berupa kambing yang lain, tapi dikembalikan berupa harga kambing itu. Kemudian ada masalah budak yang melarikan diri. Wa yuraddu alal ba'i qimatu abikin fusikhal aqdu wa huwa abikun min indil mustari. Harga budak yang melarikan diri dari pembeli dikembalikan kepada penjual setelah akad diputuskan rusak. Jadi ini kasusnya jual beli budak, kemudian budaknya kabur ya, jual beli budak, budaknya kabur setelah sudah diserahkan kepada pembeli ya, budaknya kabur. Kalau seperti itu dan antara penjual dan pembeli bersengketa lalu keduanya diputuskan akadnya rusak, maka nanti yang dikembalikan berupa harga budak itu, Wadzahiru i'tibaruha biyaumil harabi. Harga budak yang dikembalikan adalah harga di hari melarikan diri. Namanya harga itu kan fluktuatif ya, naik turun.
hari ini sekian, besok sekian, hari ini murah, besok mahal, hari ini mahal, besok murah. Itu kan beda waktu, beda harga. Nah, itu kalau yang dikembalikan berupa harga budak itu harga kapan ya? Harga kapan? Di sini dijelaskan bahwa harga budak yang dikembalikan adalah harga di hari budak itu melarikan diri. Itu dulu ya, semoga bermanfaat. Nanti setelahnya kita bahas persengketaan atau perselisihan yang berupa perbedaan akad ya. Yang satu mendakwa jual beli, yang satu gadai misalkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.